Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saya malam hari ini masih mau berbagi pengalaman unik dan menarik ya. Dan perlu antum semua ketahui, di channel ini nggak banyak edit ya. Jadi saya rekam kemudian langsung diupload di channel YouTube yang khusus pribadi saya, yaitu Tim Mukoriban. Jadi ini malam hari ini jam 1 ya, jam 1 pagi waktu Indonesia Barat di Pondok Pesantren Al Hadid ya, di detik-detik akhir kepergian bulan Ramadan. Anginnya cukup kencang, jadi kameranya goyang-goyang, mohon maaf ya, karena hanya pakai tripod saja, tidak ada kameramen khusus seperti biasanya karena memang ini edisi spesial gitu ya. Baik. Masyiral muslimin, tahun 2010 Pondok Pesantren Al Hadid ya, saya pernah membuat satu event yang cukup terkenang nih sampai sekarang, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun peringatan Maulid Nabi ini menjadi sangat spesial karena baru pertama kali mungkin terjadi di dunia ya. Sebab apa? Sebab peringatan Maulid Nabi ini kami khusus mengundang orang Kristen, bukan orang Islam. Jadi kita umumkan di koran Kedaulatan Rakyat pada waktu itu, kita kasih catatan ya, umat Islam dilarang hadir. Jadi memang khusus mengundang orang-orang Kristen. Alhamdulillah sekitar 300-an orang lah hadir pada waktu itu ya. Ya memang khusus cukup menjadi perbincangan juga ya. Kenapa kok yang diundang orang Kristen bukan orang Islam, ini maulid apa ini ya? Nah, dalam pikiran saya, orang-orang Islam ini kan sudah, kita umat Islam ini sudah setiap tahun memperingati peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga mungkin udah hafal ya tentang apa itu dan siapa itu pribadi Rasulullah SAW. Sementara orang-orang di luar Islam banyak yang mendapatkan informasi sesat dan keliru tentang pribadi Rasulullah SAW, sehingga banyak fitnah, banyak ketidakpahaman, banyak rumor-rumor negatif, isu-isu negatif yang dibuat oleh, maaf ya, mungkin pendeta-pendetanya ya, mungkin banyak juga murtadin yang masuk Kristen kemudian menjelek-jelekan Islam ya. Nah, sehingga saya perlu meluruskan ini dengan cara yang berbeda, yaitu kita membuat peringatan Maulid Nabi, tapi khusus yang kita undang adalah orang-orang Kristen. Nah, format acaranya bagaimana kok peringatan Maulid Nabi mengundang orang Kristen? Jadi waktu itu setiap orang Kristen yang datang kita kasih satu Al-Quran terjemahan ya. Jadi satu Al-Quran terjemahan kita kasih. Loh, kok Al-Quran dibagikan kepada orang-orang Kristen? Boleh. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah jelas ya, ayat 185 kalau salah ya. Al-Quran itu adalah hudal linnas ya, wa bayyinati minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia. Jadi artinya semua manusia ya bisa mendapatkan petunjuk lewat Al-Quran itu ya, kalau Al-Quran itu dibaca. Makanya kita kasih kepada mereka yang terjemahan biar dia bisa baca. Nah, tapi di dalam Al-Quran terjemahan itu saya sisipkan indeks ayat-ayat tentang Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa itu kan disembah sebagai Tuhan oleh mereka. Nah, itu saya selipkan di situ biar dia baca buat referensi lain. Nah, kemudian saya minta Ketua MUI Gunung Kidul, Pak Kiai Hasan waktu almarhum ya, untuk membacakan sirah nabawi singkat kepada orang-orang Kristen yang hadir ya. Kemudian setelah Pak Kiai Ketua MUI menjelaskan tentang sirah nabawi, saya langsung mengambil alih acara, memimpin jalannya dialog tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang Kristen yang hadir pada waktu itu boleh bertanya secara bebas tentang apa aja tentang pribadi Rasulullah SAW. Jadi yang selama ini mereka nggak tahu, yang selama ini mereka dapat informasi salah, yang selama ini mereka punya persepsi negatif tentang Nabi Muhammad, mereka tanyakan pada waktu itu. Dan alhamdulillah hasilnya setelah selesai acara, mereka memberikan kesan bahwa ini baru pertama kali dalam hidup kami mengikuti peringatan Maulid Nabi model begini di pesantren. Kemudian ya kami dibolehkan bertanya ya, dan semua itu ada penjelasannya. Nah, masyiral muslimin rahimakumullah, kita berharap orang-orang Kristen ini mendapatkan pencerahan. Jadi biar mereka juga tahu tentang akhlakul karimah, tentang uswah hasanah ya, pribadi Nabi kita Muhammad SAW. Jangan cuma kita umat Islam. Kalau kita umat Islam, wah luar biasa, kalau ayat Maulid itu hafal, surat Al-Ahzab itu 1 ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, telah nampak pada diri Rasulullah adalah
suri teladan yang baik. Sedangkan orang-orang Kristen nggak tahu itu. Mereka taunya sekarang Christian Prince itu ya. Christian Prince ini kalau di mesin pencarian Google itu di urutan nomor 1 sebagai pendebat terhebat di dunia, mengalahkan Zakir Naik katanya. Karena di situ dia banyak berdialog berdebat dengan tokoh-tokoh Muslim, dan katanya dia mengklaim dia menang dan tokoh-tokoh Muslim belum ada yang bisa mengalahkan dia. Padahal ini cuma akal-akalan dia aja. Dia banyak mengutip hadis-hadis palsu, kemudian dia edit, dia manipulasi video itu seenaknya sendiri. Nah, salah satu fitnah yang populer yang sampai sekarang masih dibanggakan sama orang Kristen adalah Nabi Muhammad matinya diracun. Coba. Ini coba kalau kedengeran sama telinga kita orang Islam, apa kita nggak geli ketawa? Saya aja yang masuk Islam tahun 94, berarti sudah sekitar 26 tahun saya masuk Islam ya. Kemudian saya masuk pesantren ya, saya sekolah agama Islam ya, sampai saya sekarang mendirikan pesantren. Belum pernah dengar cerita, saya baca macam-macam sirah nabawi dari berbagai macam pengarang-pengarang, ada cerita Nabi Muhammad matinya diracun. Apalagi orang Islam yang dari lahir, yang puluhan tahun jadi Islam, yang puluhan tahun mendapatkan penjelasan tiap acara maulid tentang bagaimana pribadi kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Wah, ada cerita Nabi Muhammad matinya diracun. Nah, ini kan sungguh sangat naif ya. Oh, ternyata sumber-sumber yang dipakai oleh mereka adalah sumber-sumber hadis-hadis palsu. Yang kedua, dia potong-potong. Jadi cerita tentang Rasulullah SAW pernah diracun oleh seorang wanita Yahudi, dia potong di situ ya dengan seenaknya. Padahal Rasulullah selamat dari upaya pembunuhan itu. Begitu Rasulullah mau makan, jadi racun itu ditaruh di daging kambing ya, di paha kanan depan seekor kambing, karena Rasulullah hobinya makan daging kambing, dan sebelah mana ya, bagian mana dalam kambing itu yang paling disukai Rasulullah adalah paha kanan paling depan. Nah, begitu Rasulullah mau makan itu ditaburin racun ya, daging kambingnya itu daging bicara, ya Rasulullah, sesungguhnya dalam dagingku ini ada racun yang telah ditaburi oleh si fulana ya, kalau salah namanya Zainab, siapa itu ya, wanita Yahudi. Jadi Rasulullah kemudian nggak jadi makan, dan sahabat-sahabat yang lain dikasih tahu, stop, jangan makan, itu ada racunnya. Sahabat kaget, dari mana Rasulullah tahu? Ya karena Rasulullah nabi, nggak sembarangan, emang gampang memangnya ya. Kalau saya diracun mungkin saya nggak tahuan mati, tapi Nabi Muhammad sembarangan mau diracun, dibilang mati diracun. Rasulullah habis itu masih hidup, meninggal karena meninggal normal biasa layaknya orang-orang biasa meninggal, bukan mati disalib, bukan mati diracun. Aku bisa seenaknya aja ya, kemasukan setan apa itu ya. Masya Allah, saya sendiri kaget itu ya. Nah, hal seperti ini perlu kita luruskan ya, jangan sampai mereka itu seenaknya saja menebar fitnah terhadap pribadi Rasulullah SAW. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, itu ya sekelumit pengalaman menarik yang pernah saya lakukan. Dan insya Allah sebetulnya pengen saya ulangi lagi ya, mudah-mudahan maulid tahun depan ya, setelah corona ini selesai, kita bisa mengulangi lagi ya peringatan maulid Nabi, tapi yang kita undang khusus orang-orang Kristen. Biarin mereka itu terbuka, mendapatkan hidayah, pencerahan dari sumbernya langsung. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan, orang-orang Kristen itu mendapatkan informasi yang sesat, yang salah. Karena apa? Karena mereka dapat informasi tentang Nabi Muhammad, tentang Islam itu dari sumber yang salah. Dari buku-buku karangan orientalis barat, model Robert Morey, dalam bukunya Islamic Invasion, bukunya aja udah jelas-jelas jelek-jelekin Islam. Kemudian dari para murtadin kayak Saifuddin Ibrahim, yang kerjanya cuma menjelek-jelekan Islam, Risuli Lubis misalnya. Masya Allah itu ya. Jadi perlu ada pencerahan dari sumbernya langsung, bukan dari sumber-sumber yang sesat dan sumber-sumber yang salah gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan, mudah-mudahan semakin banyak orang-orang Kristen yang mendapatkan pencerahan dan segera mengikuti langkah para mualaf-mualaf yang lain menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.